Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami yang baik, yang sudah menuntun memelihara hidup kami. Walaupun ada banyak sekali tantangan, masalah, bahkan hal-hal yang kami terus gumulkan di hadapan Tuhan dan terus bertanya, apa kehendak-Mu untuk kami? Tapi kami percaya Tuhan terus bersama dengan kami, menyertai dan hadir, menguatkan dan menopang kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, supaya hati kami sungguh-sungguh dikendalikan oleh Tuhan saja. Dan firman-Mu yang akan kami dengarkan dan pelajari ini kembali menyegarkan, meneguhkan iman kami di tengah-tengah badai zaman ini. Terima kasih Bapa, ini seruan hati kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan kita dapat beribadah bersama-sama kembali di hadapan Tuhan di bulan yang baru, bahkan juga di hari yang pertama ini. Nah, pada saat ini kita memasuki Minggu Lent yang kedua, Minggu Prapaskah yang kedua, yang akan mengajak kita untuk merenungkan tokoh yang lain di dalam Alkitab. Kalau minggu lalu kita merenungkan tokoh yang bernama Simon, ya, tapi Simonnya lebih spesifik, Simon orang Zelot, karena ada banyak sekali Simon ya di dalam Alkitab. Nah, hari ini kita membahas tentang seorang tokoh yang bernama Thomas. Nah, kita akan dasarkan hal ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Ya, dan kemudian nanti kita akan membuka pasal 20 ayat 24 hingga 29. Nah, jika sudah menemukannya, saya akan membacakan satu ayat pertama ini untuk kita sekalian. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Nah, kemudian kita lanjutkan di dalam pasal yang ke-20, ayat 24 hingga 29. Nah, jikalau jemaat Tuhan sudah menemukannya, mari membacakannya bergantian dengan saya. Ayat yang genap akan saya bacakan, sedangkan ayat yang ganjil oleh jemaat Tuhan. Mari kita memperhatikannya dan membacakannya sesuai dengan bagian kita. Yohanes pasal 20, ayat 24 hingga 29. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya sekedar mendengarkan, membaca, tapi juga yang merenungkan serta mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita mulai perenungan firman Tuhan ini dengan melihat sebuah video singkat berikut ini. Hi, Sean McDowell here. I'm here with my father, Josh McDowell. I'm a teacher at Biola University, but you can probably imagine growing up in a home with Josh McDowell as my dad that I learned apologetics growing up, and that is certainly true. My parents were very intentional, whether over the dinner table or sending me to places like Summit
to help teach me in the value of apologetics so I could defend my faith. But interestingly enough, a lot of people don't know, when I was about 19 or 20 years old in college, I started having some serious questions and doubts about what I believed. I guess really ask myself the question that a lot of young people typically ask: do I really believe this? What if I was raised in a different home? Am I just living off my parents' convictions, or am I believing what's really true? And I really, at times, kind of felt the pain of this. I remember sitting in bed just going, man, if I don't believe this changes everything. And I felt like it was time to talk to my dad and just let him know where I was at. And we were in Breckenridge in Colorado. And I remember we went out for coffee, and I turned to you and I said, Dad, I want to know what's true, but I'm not sure that I believe Christianity is really true. Now, there's a lot of parents and teachers. Ya Bapak Ibu sekalian, itu sepenggal dari kesaksian seorang yang bernama Sean McDowell. Siapa dia? Dia adalah putra dari Josh McDowell yang dikenal sebagai apologet atau pembela iman Kristen yang terkenal di dunia. Buku-bukunya itu sudah diterjemahkan di dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia dan dipakai juga di dalam sekolah-sekolah teologi, seminar-seminar Alkitab, misalnya menjadi salah satu rekomendasi atau salah satu referensi berbicara mengenai apologetika Kristen. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, ternyata pada usia 19 atau 20 tahun disitulah kemudian Sean McDowell dia ada mengalami keraguan dengan iman Kristen dan bertanya-tanya apakah iman Kristen itu benar atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita mendengar kesaksian ini, apa yang kita kemudian bisa responi? Mungkin kita bertanya-tanya di dalam hati kita, bagaimana mungkin seorang anak dari pembela iman Kristen yang terkenal, terpopuler di dunia ini bisa meragukan iman kepada Yesus Kristus? Atau mungkin sebagai seorang papa atau mama, kita mungkin ketika mendengar pengakuan anak kita misalkan seperti itu, kita bisa stres, mungkin kita bisa frustasi dan mungkin mencoba untuk mengatasinya dengan menyangkalinya, atau juga mungkin kita bisa berkata kepada anak kita, nggak usah pikirin seperti itu, kamu masih muda dan sebagainya. Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin membuat kita menjadi sulit tidur dalam beberapa waktu karena keraguan iman anak kita. Bapak Ibu Saudara-saudariku, istilah keraguan bukan hal yang asing bagi kita, bukan? Dan istilah keraguan itu berasal dari satu kata pastinya ragu, yang artinya keadaan yang tidak tetap hati dalam mengambil keputusan, dalam menentukan pilihan, mengalami kebimbangan dan sanksi. Atau di dalam satu kamus referensi dalam bahasa Inggris, The New Oxford Dictionary of English, itu mendefinisikan doubt sebagai a feeling of uncertainty of lack of conviction. Perasaan tidak yakin atau kurang percaya diri. Lalu kemudian ternyata secara sejarah kata, kita menemukan kata ragu ini, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu kata doubt memang. Nah ternyata kata doubt ini berasal dari satu bahasa Aryan, dari kata dubitare yang berarti dua. Lalu ada seorang pemikir Kristen yang juga seorang apologet Kristen, yang bernama Os Guinness, dia itu memberikan satu definisi kata keraguan itu adalah sikap yang bimbang di antara kedua hal, percaya atau tidak percaya secara bersamaan sehingga berada dalam dua pikiran. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bisa menyimpulkan ternyata keraguan itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasakan kebimbangan atau ketidakpastian terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, di dalam Alkitab ternyata keraguan itu muncul pertama-tama kali ketika kapan? Ketika iblis, Bapak Ibu Saudara-saudari, meragukan bahkan menolak akan Allah dan kemuliaannya. Dan ketika di dunia keraguan itu kemudian ditanam, dilahirkan di Taman Eden ketika ular menipu Hawa dengan triknya. Dia mempertanyakan kembali tentang perkataan Allah secara manipulatif sehingga sehingga Hawa khususnya menjadi ragu akan kebenaran firman Tuhan dan karakter Allah yang mulia itu. Dan pada akhirnya mereka berdua jatuh dalam dosa, mereka memberontak kepada Allah. Nah dari dua bagian Alkitab ini, baik Yesaya yang bicara tentang bagaimana iblis itu menjadi seorang yang peragu dan kemudian tentang Kejadian pasal 3 di mana manusia pertama jatuh dalam dosa, maka kita bisa memahami bahwa ternyata
Keraguan itu adalah salah satu aspek dosa dan diarahkan kepada Tuhan dan ditandai dengan pemberontakan dan ketidaktaatan. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ternyata di situ dikatakan bahwa keraguan secara konsisten membawa aspek negatif dan Tuhan sendiri menjadi objek dari keraguan itu. Misal, Simon Petrus pada saat ragu-ragu apakah Yesus bisa menolongnya untuk berjalan di atas air dan tidak tenggelam, apa yang terjadi? Dia ragu-ragu. Dan keraguan di situ bisa terjadi kenapa? Karena dia punya iman yang kecil atau iman yang lemah, kita katakan seperti itu. Selain itu misalkan, orang-orang Farisi meragukan akan status kemesiasan Tuhan Yesus dengan meminta tanda yang lain. Nah, kenapa orang-orang Farisi bisa ragu, Bapak Ibu sekalian? Karena mereka tidak percaya. Dan tidak percaya itu bisa kita katakan sebagai lawan dari iman dalam ayat-ayat ini atau dalam cerita ini. Tetapi yang kita mau renungkan lebih lanjut pada hari ini adalah tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Thomas sebagai murid Tuhan, ternyata dia punya keraguan. Khususnya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus benar-benar bangkit dengan tubuh jasmani, maksudnya dengan tubuh kemuliaan itu, bukan cuma rohnya saja, atau tidak. Di situ dia meragukan akan realita kebangkitan Yesus Kristus. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, Thomas loh, murid Tuhan Yesus loh, kok bisa dia meragukan kebangkitan Tuhan yang sudah pernah Tuhan nyatakan beberapa kali di dalam pengajarannya? Nah, mari coba kita telusuri lebih lanjut tentang hal ini. Dari Yohanes pasal 11 ayat 16 kita menemukan nama Thomas. Dan kemudian di dalam pasal 20 ayat 24 kita menemukan nama Thomas selalu disandingkan dengan Didimus. Jadi Thomas Didimus. Nah, pada zaman itu adalah hal yang biasa kalau orang itu punya dua nama. Contoh misalkan Thomas. Thomas itu adalah nama dalam bahasa Ibrani. Didimus itu adalah nama dalam bahasa Yunani. Nah, arti dua nama ini sama, artinya adalah twin atau kembar. Nah, nama kembar maksudnya apakah memang Thomas punya saudara kembar? Kita tidak tahu ya, mungkin nama satunya Thomas, yang lainnya adalah Tumis mungkin dan sebagainya. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang kita tahu dengan nama ini selalu ada identik apa? Identik Thomas itu adalah peragu. Selalu meragukan sesuatu Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam kisah Injil kita menemukan bagaimana Thomas mula-mula dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid Kristus, dilatih, lalu kemudian melihat langsung akan ajaran Tuhan dan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan kepada orang banyak. Bahkan Thomas melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Wow, ini sebuah privilege yang luar biasa. Tetapi kita menyadari ternyata keraguan itu tetap ada Bapak Ibu sekalian. Keraguan itu dimiliki oleh Thomas yang menjadikan dirinya menjadi pesimis. Jadi kita perhatikan kalau orang banyak ragu selalu menuju kepada apa? Pesimis. Nah, bagaimana saya bisa mengatakan ada namanya pesimis di sini? Di dalam Yohanes 11 ayat 16 kita menemukan ternyata Thomas itu berpikir begini. Tuhan Yesus guru saya ini mau dibunuh oleh orang-orang yang di Yudea. Kan Tuhan Yesus bilang, mari kita kembali ke Yudea. Kan mau ketemu dengan yang nanti namanya Lazarus, bukan Zakheus ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Yesus mau ke sana. Padahal Lazarus sudah meninggal. Nah, jadi di sini kita melihat bagi Thomas, ngapain Tuhan? Orangnya sudah meninggal, ngapain? Lalu kemudian yang jadi masalah adalah orang-orang di sana sebelumnya, di pasal sebelumnya, mereka mau apa? Merajam, mau membunuh Tuhan Yesus dengan melempari batu kepadanya. Ngapain datang ke situ? Itu misi bunuh diri namanya. Nah, sehingga dalam pemikiran seperti itu, maka Thomas merasa begini, ya sudahlah Tuhan Yesus mau ke sana. Ya udahlah, ayat 16 ngomong apa? Ya sudah, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Itu pemikiran Thomas. Jadi di satu sisi Thomas itu begitu apa? Begitu rela berkorban. Dia punya jiwa yang heroik di situ, mau mati bersama dengan gurunya. Tetapi di sisi yang lain ternyata kita melihat ini sikap menyerah, sikap pesimis yang membuat apa? Membuat para murid akhirnya menjadi apa? Menjadi juga pesimis.
Nah di bagian yang lain kalau kita perhatikan di Yohanes pasal 14 contohnya. Kita menemukan di situ Tuhan Yesus itu sedang memberikan pengajaran yang intensif bagi para muridnya. Dia memberikan janji, jaminan bahwa dia akan datang kembali kepada mereka. Dan apa yang dikatakan di ayat 2 dan 3 saya bacakan untuk kita sekalian. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Ini janji Tuhan. Nah setelah 3 tahun Thomas dan para murid mengikuti Yesus, seharusnya mereka mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan janjinya itu. Ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan relasi Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Dan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan janjinya tentang kerajaan sorga itu. Tetapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Ayat 5 mengatakan apa? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Jadi kalau kita jadi Tuhan Yesus, mungkin kita itu dongkol bener, sebel bener ya, mungkin ya. Kenapa? Sudah 3 tahun ikut sama saya, kok enggak ngerti-ngerti ya, aduh gitu loh. Rasanya seperti apa gitu loh. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, dari sinilah kita belajar, aduh ya gitu ya. Para murid yang dekat dengan Tuhan Yesus itu lambat sekali belajar. Lamban hatinya untuk belajar. Dan ketika menghadapi bahaya di Yudea, Thomas melihat apa? Kematian. Dia pesimis. Sedangkan saat diberikan janji oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 14 tadi, Thomas melihat apa? Kekecewaan. Nah jadi dengan kenyataan inilah kita melihat bagaimana Thomas itu bertumbuh dengan keraguan, lalu akhirnya berakibat kepada sikap yang pesimis di dalam segala sesuatu yang kemudian kita lihat melahirkan apa? Melahirkan satu sudut pandang yang berbeda, berhubungan dengan kematian dan juga dengan kekecewaan. Nah sikap keraguan Thomas ini kemudian berlanjut pada saat apa? Pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Di situ Thomas tidak ada di tempat, tidak tahu kemana. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bisa menyimpulkan paling tidak adalah apa? Thomas berada di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Thomas tidak tahu kemana dan waktu Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri, Thomas tidak ada di situ. Akibatnya apa? Dia kehilangan berkat shalom, damai sejahtera dari Tuhan. Kehilangan kesempatan untuk melihat Yesus Kristus itu bangkit. Kehilangan kesempatan untuk menerima janji pemberian Roh Kudus. Kehilangan kesempatan juga untuk menerima janji pemberian tentang apa? Tentang amanat Kristus. Maka dengan demikian kita melihat Thomas tidak siap sedia untuk melihat dan menantikan kebangkitan Yesus Kristus. Nah lalu kejadian berikutnya atau peristiwa berikutnya adalah dia kembali dan dia bertemu dengan para murid yang lain, dan para murid yang lain berkata kepada dia bahwa kami telah melihat Tuhan. Artinya apa? Mereka menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus Yesus. Tetapi ketika Thomas tahu akan hal itu, apa yang menjadi responnya? Thomas berkata bahwa dia tidak akan percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus sampai dia sendiri melihat dan menyentuh bukti nyatanya ini. Nah realita ini membuat kita menyadari bahwa Thomas berada di tempat yang tepat bersama para murid dan Yesus ada di situ, tetapi dengan sikap yang tidak tepat atau sikap yang salah. Dia tidak percaya. Memang kalau kita coba responi atau pikirkan lebih lanjut, sikap Thomas ini di satu sisi dia bersikap apa adanya. Jadi orang memang apa adanya itu paling ya istilahnya paling enak lah. Tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan atau ditutup-tutupi. Dia sampaikan keraguannya. Maka ada satu ungkapan begini, better to doubt out loud than to disbelieve in silence. Lebih baik menunjukkan keraguan daripada diam-diam tidak percaya. Ya ada orang-orang diam-diam aja, diam gitu ya. Percaya enggak? Diam. Tidak percaya? Diam. Jadi kita bingung, ini orang percaya atau enggak? Nah tapi Thomas, orang apa adanya. Dia tunjukkan keraguannya itu dengan gamblang di depan murid-murid. Tentang apa? Tentang dia tidak percaya sama kebangkitan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain kita menemukan Thomas itu tidak percayakan kebangkitan Yesus Kristus sekalipun para murid sudah mengatakannya. Dan sikap ini kalau kita renungkan lebih lanjut, itu lahir dari jiwa atau hati yang keras, hati yang pahit, dan hati yang penuh kekecewaan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudariku, orang yang hatinya keras, hatinya pahit, hatinya penuh dengan yang namanya kekecewaan karena pengalaman hidupnya itu.
bisa membuat dia menjadi ragu kepada Tuhan dan kepada karyanya. Tetapi kita menyadari firman Tuhan itu menceritakan peristiwa lebih lanjut, di mana Thomas tidak berhenti hanya kepada sikap skeptis, pesimis, dan sinis. Tapi kemudian berlanjut dengan apa? Tuhan kembali menampakkan dirinya kepada para murid 8 hari kemudian, dan dia fokus kepada Thomas dan keraguannya. Dia tidak menghakimi Thomas, justru dia merangkul Thomas dengan kasihnya. Dan dia menunjukkan sejumlah bukti tentang kebangkitan dirinya, yaitu bekas-bekas lukanya. Nah, bekas luka inilah yang menjadi bukti dan janji sekaligus akan pengharapan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Nah, pertanyaan saya adalah, sama seperti KU1 tadi saya tanya, Thomas itu menyentuh luka Tuhan Yesus di tangan, di lambung, atau enggak? Kemudian dia ngomong, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, pertanyaannya adalah, dia sentuh atau enggak? Yang petugas KU1 diam-diam aja. Sentuh enggak Bapak Ibu Saudara-saudariku? Yang sentuh siapa nih? Coba angkat tangan. Ya. Yang tidak menyentuh, coba. Iya, turunkan. Nah, kira-kira yang mana yang benar Bapak Ibu sekalian? Karena kita kadang-kadang lihat lukisan ya. Thomas sentuh itu. Gitu kan. Nah, tapi menurut penelitian dan juga tafsiran yang ada, yang saya coba selidiki, ternyata dia tidak menyentuh Bapak Ibu sekalian. Walaupun Tuhan Yesus bilang sentuh gitu loh. Tapi karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah ngomong, kamu lihat nih, dan kamu sentuh deh. Jangan enggak percaya lagi gitu loh. Jadi waktu Thomas dengar hal itu, maka apa? Maka apa yang terjadi? Maka Thomas enggak sentuh dan tidak ada alasan lagi untuk berkelit dan mengatakan, saya enggak percaya Tuhan. Dia ngomong, ya Tuhanku dan Allahku. Dan perkataan di ayat 29 juga jelas menyatakan apa? Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Paling tidak ayat itu menjadi salah satu rekomendasi untuk kita melihat bahwa Thomas tidak menyentuh tapi melihat hal itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, dengan perkataan Thomas itu adalah ya Tuhanku dan Allahku, itu menutup pengakuan iman yang ada dalam kitab Injil Thomas. Karena di dalam kitab Injil Thomas itu ada 7 pengakuan iman. Dan pengakuan iman yang ke-7 ini, yang dikatakan oleh Thomas inilah yang menjadi klimaks di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Nah, dari fase kehidupan Thomas inilah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan seperti ini. Ada sebagian orang harus mengalami keraguan sebelum mereka beriman penuh. Keraguan yang mereka miliki itu mengarahkan mereka pada sejumlah pertanyaan. Lalu ketika ada pertanyaan itu mengarahkan mereka kepada sejumlah jawaban. Dan jawaban yang benar itu mengarahkan mereka kepada iman yang lebih dalam atau benar. Dan disitulah kita bisa menyimpulkan begini. Thomas itu berada di tempat yang tepat dengan sikap yang tepat. Dia berada bersama dengan para murid dan Yesus. Dan dia meresponi dengan tepat. Dengan mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Dan dari situlah dia mengalami yang namanya transformasi hidup yang radikal. Nah, kisah transformasi hidup Thomas itu ternyata berlanjut juga di dalam pasal terakhir dari Injil Yohanes. Di pasal 21 ayat 2, di situ dikatakan Thomas bersama dengan murid-murid yang lain di pantai Danau Tiberias. Nanti untuk menemui Yesus di situ. Lalu di dalam kisah para rasul 1 ayat 4 dan 13 dikatakan bagaimana Thomas yang sudah diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Dia ada di ruangan atas sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk menerima janji tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan kepadanya. Dan sekarang dia berjalan menuju atau menurut iman yang tidak lagi menurut keraguannya. Dia membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dan dia mengabdi dan melayani Yesus. Bahkan dia menjadi misionaris ke India, di mana menurut tradisi kekristenan dikatakan dia mati martir di sana. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, inilah kisah transformasi hidup Thomas
seorang peragu yang kemudian diubahkan oleh Tuhan. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita dari kisah Thomas ini? Nah, yang pertama-tama saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa seorang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berarti ia sama sekali bebas dari keraguan. Ya, jadi kita semua di tempat ini Bapak Ibu sekalian, tidak peduli dia orang muda atau orang dewasa, pasti ada keraguan di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, jangan kita kemudian berkata, dia ini kurang iman, ya. Imannya kecil atau imannya lemah, makanya dia ragu-ragu. Tapi kita harus menyikapinya begini. Orang Kristen yang mau bertumbuh secara rohani, dia pasti akan mempertanyakan banyak hal. Itu pasti, itu normal sekali. Dan itu adalah sebuah kesempatan bagi dia untuk menganalisa kembali, merethinking, memikirkan kembali tentang kebenaran yang dia anut. Nah, seorang pemikir Kristen, teolog Kristen yang bernama Cornelius Plantinga, dia pernah mengatakan seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang percaya bertanya dalam rangka memperdalam kepercayaan mereka. Orang yang percaya di dalam Allah tidak mengelak dan berpura-pura menjadi seorang yang skeptik. Sebaliknya, dari dalam iman mereka, orang-orang percaya melontarkan pertanyaan-pertanyaan besar karena iman yang mengenal Allah juga ingin mengenal Allah lebih baik lagi. Iman mencari pengertian seperti kata Santo Anselmus atau Saint Anselm. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, orang yang namanya beriman kepada Tuhan, dia selalu mencari namanya apa? Mencari pengertian, faith seeking understanding, selalu begitu. Karena dia haus, dia lapar akan kebenaran Tuhan. Itu yang terjadi pada orang Kristen yang telah lahir baru pastinya, begitu ya. Jadi dari pemikiran ini kita bisa paham bahwa kalau orang Kristen ragu itu normal. Ya, orang Kristen ragu itu normal. Itu menandakan dia adalah seorang yang ingin terus belajar dan terus punya hati yang mau diajar atau teachable heart. Jadi antara iman dan keraguan selalu ada dalam kehidupan orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku jangan sangkali itu. Iman dan keraguan selalu ada di dalam kehidupan orang Kristen. Nah, yang terakhir yang bisa kita pelajari dari Thomas ini adalah begini. Kita harus mengerti keraguan juga dengan perspektif yang benar, begitu ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Begini. Keraguan itu harus dipahami sebagai tindakan untuk mempertanyakan sesuatu atau menyuarakan ketidakpastian, Bapak Ibu sekalian, dari sudut iman. Nah, kenapa saya katakan dari sudut iman? Begini. Orang Kristen, orang bukan Kristen punya keraguan, betul Bapak Ibu sekalian? Nah, tetapi bedanya begini. Orang Kristen titik tolaknya atau starting point untuk dia bertanya atau mungkin mempertanyakan kembali tentang satu statement atau kebenaran, itu adalah dari iman. Artinya apa? Dia berserah kepada Tuhan, dia bergantung sama Tuhan. Tapi kalau orang bukan yang percaya, dia mempertanyakan tentang iman itu, tentang iman Kristen itu dari apa? Ketidakpercayaannya. Jadi bisa saja begini, kita sudah berikan banyak bukti, fakta-fakta kebenaran, dan itu menyatakan bahwa iman Kristen benar, tapi dia sendiri tidak mau menerimanya. Jadi dia tetap tidak mau percaya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini hal yang berbeda. Jadi kita harus mengerti hal ini dari perspektif yang benar. Atau saya kasih contoh seperti ini. Di sebuah ruangan kelas, para mahasiswa itu sedang serius sekali mengikuti kuliah fisika dari seorang profesor yang ateis. Nah, mengetahui bahwa semua mahasiswanya adalah orang yang beragama dan tentu saja Kristen, dia mencoba untuk menguji mereka dengan melemparkan sebuah topik diskusi tentang keberadaan Tuhan. Para mahasiswa, apakah di antara kalian pernah melihat Tuhan? Maka matanya seorang profesor tua itu sedikit bercanda dan meledek begitu. Dan kemudian semua mahasiswa itu diam, tidak menjawab. Lalu kemudian dia bertanya lagi, apakah ada yang mendengar suara Tuhan? Kemudian si profesor bertanya lagi dengan nada pesimis seperti itu.
Dan kali ini tidak ada yang berbicara seperti Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Lalu adakah yang pernah bertemu dan menyentuh Tuhan? Tanya profesor itu dengan tidak sabar. Semua diam membisu. Dan akhirnya profesor itu berkata, kesimpulannya adalah tidak ada Tuhan. Nah, kemudian ruangan itu kemudian menjadi riuh dengan pernyataan profesor itu. Dan akhirnya ada seorang mahasiswa berdiri dan bertanya, teman-teman, adakah yang pernah melihat otak Pak dosen? Tidak ada jawaban. Adakah yang pernah mendengar otak Pak dosen? Tak seorang pun menjawab. Kemudian adakah yang pernah menyentuh otak Pak dosen? Sekali lagi hening. Kesimpulannya adalah Pak dosen tidak punya tik 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 tik, kata mahasiswa itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, profesor ini atau dosen ini mempertanyakan tentang keberadaan Allah dari apa? Dari starting tidak percaya. Dia tidak percaya tentang Allah, sehingga dia akan menggunakan berbagai premis atau argumen untuk mengatakan bahwa Allah tidak ada. Tetapi mahasiswa ini menggunakan dalam tanda petik ketidakpercayaan dosen ini untuk menjawab pertanyaan yang linear atau separalel dengan pertanyaan dari profesor itu. Sehingga jawabannya ya sama-sama tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, kita bisa memahami ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen bertanya, kita punya satu hati apa? Punya hati mau belajar. Kita punya hati yang takut sama Tuhan. Maka kita tanya tentang hal itu. Jadi kalaupun kita tidak menemukan atau mendapatkan jawaban yang memuaskan logika atau pikiran kita tetap percaya gitu loh. Tapi kalau orang yang tidak percaya mau dikasih argumen bagaimanapun, kalau memang dia tidak percaya, ya pasti tidak percaya gitu loh. Seperti itu. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa menangkap begini. Faith is not belief without proof, but trust without reservations. Trust in God, in a God who has shown himself worthy of that trust. Iman bukanlah kepercayaan tanpa bukti, pasti ada bukti. Melainkan kepercayaan tanpa keraguan. Kepercayaan kepada Tuhan yang telah menunjukkan dirinya layak menerima kepercayaan itu. Itulah iman di dalam kepercayaan orang Kristen, Bapak Ibu saudara-saudariku. Dan iman itu terus bertumbuh, sehingga kita tahu dia layak untuk dipercaya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang ingin saya ajak kita renungkan di bagian-bagian terakhir ini adalah, kita harus mengerti keraguan itu adalah keistimewaan permanen yang tetap dalam kehidupan Kristen, seperti some kind of spiritual growing pain. Semacam rasa sakit pertumbuhan spiritual. Maksudnya gimana? Kita sebagai orang Kristen punya perjalanan iman masing-masing. Ya. Dan waktu kita menjalani perjalanan iman kita melewatinya juga dengan dinamis. Setiap hari kita lewati dengan peperangan iman, peperangan rohani. Dan salah satunya adalah peperangan melawan keraguan kita. Dan itu sangat tidak nyaman, itu sangat menyakitkan, itu melelahkan sekali. Dan itu membuat kita sangat-sangat kehabisan energi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, peperangan rohani yang kita jalani setiap hari ini melawan keraguan kita itu sangat menolong kita untuk menyadari bahwa keraguan adalah gejala dari kelemahan kita sebagai manusia. Dan keraguan adalah sebuah pengingat bahwa kita masih bisa berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, dengan kata lain seperti ini, saya bahasakan dengan bahasa yang lain. Keraguan itu adalah alarm buat kita. Untuk kita sadar, kita ini lemah, kita ini terbatas. Dan kita butuh anugerah Tuhan, kita bergantung kepadanya di dalam menjalani hari demi hari yang tidak tahu ke depan itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar, mari kita terus berserah penuh kepada Tuhan, karena kita sangat rapuh dan rentan untuk jatuh. Nah, pada hari ini firman Tuhan kembali menyapa kita untuk belajar dari Thomas yang dikenal sebagai peragu. Keraguan Thomas muncul dari sikap hati yang skeptis, atau muncul dari sikap yang skeptis, lahir pesimis dan sinis. Dan ini semua Bapak Ibu saudara-saudariku bukan menunjukkan kepada kita begini, ini Thomas ini nih. Ini dia suka menyangkal nih nanti nih, menyangkal dan tidak percaya gitu. Bukan seperti itu juga.
Dia meragukan memang, dia ada tidak percaya. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Dan dia bergumul dengan apa? Dengan kepahitan, kekecewaan dalam pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan itu ada di dalam hatinya sehingga dia meragukan diri Yesus dan karyanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita itu tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kita. Dia cari kita, dia rangkul kita, dia peluk kita dengan penuh kasih. Dan dia menyatakan akan dirinya kepada Thomas. Dan disitulah Thomas mendapatkan kebenaran dan menemukan Kristus yang mengubah hidupnya secara radikal. Sehingga dia bisa tetap setia dan melayani sampai akhir. Dan kalau kita sebagai orang Kristen mengalami keraguan, sekali lagi saya katakan itu sangat wajar Bapak Ibu sekalian. Dan itu adalah bukti kita mau bertumbuh. Tetapi ingat, jangan letakkan keraguan kita dengan starting point tidak percaya, seperti orang tidak percaya pada umumnya. Tapi letakkanlah iman kita, keraguan kita itu dengan starting point adalah saya beriman kepadanya. Sekalipun saya tidak tahu dan mungkin saya tidak mengerti semua hal yang dia perbuat dalam hidup saya. Dan saya akan menutup renungan pada hari ini dengan kembali melihat video yang tadi, hanya dalam menit yang berikutnya. Saya persilahkan. Pastors raising their kids in the faith, they would react very differently to this. And I didn't know what my dad was going to say. And I remember he looked me right back in the eyes, didn't miss a beat, and he goes, "Son, I think that's great." And my first thought was, did you hear anything that I just said? Like, are you listening? And you said to me, I heard exactly what you said. And then a couple things stood out. You said, number one, I'm confident if you seek truth, you'll find it because Jesus is the truth. And you really encouraged me to own my own faith, to question things, but with the desire of knowing truth, not questioning for the sake of questioning. A lot of kids will grow up in Christian homes and just reject the faith just because they want to rebel. You encouraged me to really seek after truth. Of course, you told me that your mom and you would love me no matter what, and that to really seek after truth with everything. Now, I'm curious what you were thinking, honestly, not that you wouldn't be honest, but what was really going through your mind when I said that. It didn't come as a big surprise because when my kids were little, I always raised them with trying to anticipate things. And I anticipated when my kids come to me and they say, well, I don't know if this is true. I don't know if I want to be a Christian dad. How would I respond? So I was all ready for it. And I remember the first time I got so enthusiastic, I said, well, that's wonderful. That's great. And Sean just looked so crazy at me. I did. And he said, how can you say that? I said, son, here, you've got to own your own faith. You can't run on my faith. It's got to be your faith. I raised you that way. And then I said two things. One, seek the truth. I said, Sean, if you sincerely seek the truth, you will find it. What more could a father want? Now, come on. Then for your kids to seek truth and find it. But then I think one of the most important things I said, and I'd rehearsed it, is, son, don't reject something because it's the faith of your parents. Reject it because it's not true. And I put everything back on his shoulders to be intellectually honest and to pursue truth. Because if I'd have tried to defend the scripture, you and everything else, it would have backfired completely. And you know, honestly, what it was is you've written a book, Evidence Demands a Verdict. And interestingly enough, Dr. Craig had mentioned that this is one of the most important books in his journey early on defending his faith. But for some reason, at that stage of my life, I needed other voices to say a lot of the same things and answer some different questions. As I look back, not only were there mentors in my life that cared for me personally, but I would say the work of J.P. Moreland and Dr. Craig, their arguments for the existence of God, the resurrection. Ya, Bapak Ibu saudara-saudariku, kisah Sean McDowell ini terus berlanjut di dalam keraguannya seakan iman Kristen. Dia datang kepada ayahnya, tadi kita sudah dengar, dan kemudian dia mengutarakan tentang keraguannya itu. Apa reaksi papanya? Dia berkata apa? It's wonderful. It's great. Loh, mungkin anaknya juga kaget. Loh, kok jawabnya gitu? Mungkin kalau kita jadi orang tua, mungkin kita akan berkata, apa-apaan itu? Terkutuklah engkau. Oh, bukan. Mungkin kita bisa mengecam dan sebagainya. Tetapi
Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita belajar dari seorang namanya Josh McDowell yang dikenal sebagai apologet Kristen ini. Dia tetap membimbing, menerima anaknya apa adanya dalam keraguannya, dan kemudian tetap mengencourage, tetap mendukung anaknya. Come on, kamu cari kebenaran Kristen di dalam pimpinan Tuhan untuk kamu sendiri. Ingat Bapak Ibu sekalian, iman sebagai orang percaya tidak pernah bisa diwariskan. Itu bukan keturunan. Itu dari Tuhan. Dan anak kita, siapapun, cucu kita, atau kita sendiri pun harus mengalaminya secara personal di dalam kehidupan kita. Tetapi yang bisa kita wariskan atau sebuah legacy sebagai orang percaya adalah apa? Kehidupan iman kita, itu yang bisa diwariskan. Sekali lagi saya ulangi. Iman Kristen tidak pernah bisa diwariskan. Itu adalah hal yang pribadi antara kita dengan Tuhan. Tapi kehidupan iman sebagai orang Kristen, itu yang bisa diwariskan di dalam perkataan dan teladan hidup kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, singkat cerita Josh meresponi pengakuan anaknya dengan terbuka, lalu kemudian Saul menyelidikinya dengan berbagai sumber dan sebagainya. Dan akhirnya dia menemukan bahwa kekristenan punya landasan yang rasional dan historis yang kuat. Dan sekarang dia dipakai Tuhan untuk menjadi pengajar di Biola University di Amerika, untuk fokus membantu generasi muda menjawab keraguan mereka dengan cara yang sama-sama jujurnya seperti yang dia alami. Bapak Ibu Saudara-saudariku, siapa di sini mau dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menolong orang-orang yang mengalami keraguan? Tidak usah jauh-jauh, mungkin dari keluarga kita. Yang mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita yang mungkin banyak bertanya tentang hal-hal ini dan itu. Maukah kita merangkul mereka dan membantu mereka untuk mengenal iman Kristen itu lebih dalam. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita tenang sejenak dan biarkan dua pertanyaan refleksi ini menuntun kita. Apa yang kita lakukan ketika memiliki keraguan kepada Tuhan dan karakter yang penuh kasih dan kebenaran? Apakah kita mengakuinya dengan jujur di hadapan Tuhan atau menyangkalinya? Maukah kita terus belajar untuk mengenal Tuhan melalui keraguan kita? Yang kedua, apa yang kita lakukan pada orang yang telah mengakui keraguannya tentang Tuhan? Menghakiminya atau tetap menerimanya dengan lapang dada dan mau membimbing dia secara bertahap untuk mengenal Tuhan dengan benar? Biarlah dua pertanyaan refleksi ini menuntun kita di dalam hari kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Allah kami yang baik, yang sudah menuntun kami di dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari Tuhan ada banyak pengalaman, ada banyak hal yang sudah kami hadapi dalam hidup ini, yang bisa membuat kami ragu akan Engkau dan juga karya-Mu. Tetapi Tuhan tolong kami di dalam kelemahan dan kerapuhan kami ini, supaya kami tetap berpaut dan bergantung penuh kepadamu. Bahkan di dalam kelemahan sekalipun, kami percaya Engkau bisa pakai kami menjadi alat-Mu untuk membimbing orang-orang yang mengalami keraguan akan Engkau. Bimbing kami, tolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.